الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيانا. سألتك يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجتنا حاجتكم من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك عليهم ولا الضالين. Mugi-mugi hajat kita dan mugi hajat kita semua dipun paringi kabul dening Gusti Allah Taala. Mugi-mugi semua saudara kita, keluarga kita yang sekarang mungkin lagi sakit juga mungkin segera diberi kesembuhan, dan terutama hajat kita bisa selamat Soal Kanjeng Nabi Muhammad mungkin segera tercapai dan kita sedekat pun bisa soal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pagi ini, hari ini beliau Ustazah Siti Hajah Siti Rombak sampun hadir, maka langsung saja untuk beliau tafadhol masykuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qaili fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana wa hassin maqasidana. Salatullah wa salamuhu ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi bi qalbin salim. Para alim, para ulama, para bapak kiai, para ustadz dan keluarga besar dari Tombo Ati yang insya Allah diberkahi, dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah panjenengan semua calon-calon tamu-tamunya Allah, calon tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberikan barokah panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita semua untuk bisa hadir di ngaji haji yang diselenggarakan oleh Tombo Ati Taun dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hadirkannya panjenengan di sini, insya Allah menjadikan sebab nanti Allah memudahkan untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memudahkan haji kita, umroh kita tentunya tidak sendirian beserta anak-anak dan keluarga. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah ilmu yang manfaat, ilmu yang nanti bisa menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pemilik syafaat, Nabi pemilik mukjizat. Beliaulah Rasulullah yang telah mengantarkan kita dari insan jahiliyah menuju insan khairul ummah. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Kita awali dengan sholawat talbiyah kersane tambah tertarik untuk bisa hadir ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu
dimuliakan Allah, tema yang diberikan kepada saya adalah sempurnakan ibadah dengan ilmu. Sempurnakan ibadah dengan ilmu. Yang namanya ilmu adalah sesuatu yang pokok, yang mendasar, sebagai fondasi ketika orang itu mau beribadah atau beramal saleh. Menuntut ilmu tidak hanya dihukumi sunnah, tetapi menuntut ilmu dihukumi wajib fardhu atas orang-orang Islam, mulai dari yang ibu sampai nanti masuk ke liang lahat. Dengan ilmu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita akan memiliki cahaya. Dengan ilmu kita akan bisa melaksanakan ibadah dengan benar dan sempurna. Dengan ilmu maka kita akan dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Dengan ilmu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau kita niat untuk taklim, kita niat untuk ngaji, tentuti mau ngaji. Berangkat niat untuk ngaji, sebelum kita melangkahkan kaki, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menuntut ilmu, maka orang itu akan mudah dalam menuju langkahnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kelolaan panjenengan niki gampang uripe donya akhirat sampai mudah menutup pintu surganya Allah adalah apabila kita mau menuntut ilmu. Mungkin-mungkin kula panjenengan saat ini menjadi hamba-hamba Allah yang sekarang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, tidak lain satu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah Allah akan mengangkat derajat kita. Alhamdulillahirabbil. Tapi golek ilmu niku abot. Kira-kira bata sebabnya setan boten tenang kepada orang yang mau melangkah menuntut ilmu, ini setan boten tenang. Makanya saking abote ini ganjarannya gede. Alhamdulillah hari ini saya panjenengan ini orang yang terpilih lah, sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, yang diawali dengan berzikir kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kita juga akan bahas ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, janjinya Allah kepada orang yang menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, insya Allah. Di dalam kitab juga diceritakan gini, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, nenek, kakak, kalau kita niat ikhlas untuk beramal saleh, barokahnya tidak hanya diberikan kepada kita yang melaksanakan, tapi diberikan kepada anak-anak keturunan kita juga. Kula panjenengan jadi orang yang ahli ilmu, senang golek ilmu, senang ngaji, senang kali ulama, senang kali
Orang-orang yang dekat dengan Allah, yakinlah anak-anak keturunan kita nanti hidupnya akan dikelilingi oleh orang-orang yang salih, oleh orang yang salihah. Insya Allah kita doakan anak cucu kita menjadi anak yang hebat, anak yang berbakat, anak yang cerdas dengan ilmu-ilmunya Allah, anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Niku fadilai boleh ilmu. Bu, yang namanya amal tanpa ilmu, amal mawon, tapi boten ada ilmunya, seperti orang yang berbakti tidak tahu arahmu. Jadi dia akan sesat. Beramal punya ilmu, beramal soleh didasari ilmu. Misalnya kita sholat kan ada ilmunya. Sholat kan ada ilmunya, Bu. Kita wudhu juga ada ilmunya, Pak. Mendidik anak juga ada ilmunya. Sampai majelisnya ini wonten ilmu. Kula panjenengan di majelis manapun tuh ada ilmunya. Contoh pertama, lenten majelis niki pun diwacana Quran, wonten sing sampun ceramah niki mboten usah mengucap salam. Enggak usah mengucap salam. Karena apa? Panjenengan mengucap salam niku hukume wajib. Lama kita mengucap salam bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang baca Quran, orang yang sedang berpikir kepada Allah, orang yang sedang mendengarkan ilmu. Sampai jenis itu wonten ilmu ini. Yang kedua apa? Tidak boleh menggeser tempat duduk orang yang sudah enak duduknya. Niklah kalau panjenengan tahlilan, yasinan, istighosa, kampung itu kalau panjenengan niklah wis waktune lho gue. Kok panjenengan teko kanthi gak oleh geser. Kurang padahal yang itu enak oleh sendenan. Nggih. Pon enak oleh napa? Oleh kanca sing penak digeser. Nomor 3 napa? Tidak boleh sampai berbisik-bisik. Wedine napa? Wonten sing tersinggung. Lha iki majelis ilmu. Didik anak putu nggih wonten ilmune, salat nggih wonten ilmune, lek wonten kada ilmu kalau mau diterangkan. Orang yang beramal tanpa berilmu dia akan seperti orang yang berlari tidak tahu arah, dia akan tersesat. Ilmu Islam terbagi antara lain niat. Kalau ilmu salat ya, nanti kalau lanjut kalau hubungannya dengan haji umroh ya. Ilmu Islam ini niat, takbiratul ihram ini kudu muni Allahu Akbar. Paling tidak iki mengucapkan takbiratul ihram walaupun lirik tapi telinga kita dengar Bapak Ibu. Kalau sholat mari ya maka menjadi takbiratul ihram jero hati, padahal itu adalah rukunnya sholat. Mengangkat jari-jari kita ini sejajar dengan telinga. Niki ilmu sunnah, kalau sampai mengatakan ya Allah, sholat sampai terduur, orang sakit sholat, berarti semua orang ilmu sholat. Kalau apa mengangkat itu hukumnya sunnah, takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Kita mau bersedekahnya di atas, samping, silakan karena bersedekah itu hukumnya adalah sunnah. Kalau panjenengan maca Quran nggih wonten ilmune Bapak Ibu. Maca Quran kok boten diilmoni, maka kita akan salah semuanya dalam membaca Quran. Ada yang mana harus berhenti, ada yang mana harus terus, ada yang mana harus dibaca sampai 5-6 harokat, dibacanya dengan sampai tonggoan niku nggih wonten ilmune. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, fadilah kula panjenengan menuntut ilmu tadi sudah saya katakan antara lain adalah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Allah akan mengangkat derajat kita dunia akhirat.
termasuk anak-anak kita nanti mendapatkan barokahnya, dijadikan anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Kemudian barokah ilmu antara lain adalah amal yang bisa menyelamatkan kita sampai alam kubur. Kula panjenengan gada ilmu, kemudian kita tularkan kepada anak, keluarga, saudara, jamaah. Kok sing nggawe ilmu niki wafa, ilmu sing digawe. Ilmunya mesti dipakai oleh orang-orang yang pernah diajari ilmu itu. Maka setiap saat, setiap waktu orang ini mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan di dalam kuburnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, karena ini adalah ngajinya ngaji haji, saya akan memberikan ilmunya mau berangkat umroh, ilmunya mau berangkat haji. Insya Allah panjenengan yang ada di depan saya ini adalah yang sudah insya Allah suatu ketika menjadi tamu-tamunya Allah lagi, ya, serta keluarga. Yang belum, mudah-mudahan Allah takdirkan panjenengan untuk bisa berhaji, berumroh ke Baitullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya haji itu berhubungan dengan Ka'bah, berhubungan dengan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhina bi Makkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Allah kok rasa-rasa kata apa? Enak nggih suarane kula nggih. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhina bi Makkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fiha bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana aminah. Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan untuk menjadi kiblat bagi semua manusia, ialah yang ada di Makkah atau yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Makkah, yang namanya adalah Ka'bah. Ka'bah adalah rumah pertama yang dipakai untuk sholat, yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah kota Makkah ini menjadi barokah dan petunjuk bagi seisi alam. Di dalamnya ada bukti-bukti yang nyata makam Nabi Ibrahim alaihissalam, dan siapa yang masuk di dalamnya kata Allah, maka Allah akan menjamin aminan atau aminah, orang itu akan aman. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mbak, fotonya nanti aja. Fotonya nanti aja. Oh, nanti aja sama saya fotonya ya. Kersane ilmunya nyambung. Tapi kan salam aja nggak boleh. Oke, kalau ada orang taklim salam aja kan nggak boleh di kita. Jadi kita bersama-sama foto ya, kali-kali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Ka'bah itu adalah tempat ibadah bagi semua umat Islam sendiri, kiblat maksudnya. Yang namanya umroh dan haji intinya adalah kita beribadah di Makkah, beribadah di Masjidil Haram, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, semuanya itu ada hubungannya dengan Masjidil Haram.
Kita ibadah ke Makkah dengan ibadah ke masjid-masjid yang ada di lingkungan kita nggak sama. Karena yang namanya Ka'bah itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah tempat suci. Ka'bah adalah Mekah itu tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah itu adalah kota diturunkannya wahyu berupa Al-Quran oleh Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril diteruskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya Ka'bah adalah tempat yang aman bagi siapapun yang masuk. Sinten mawon sampun lebet di kota Mekah, masuk dereng ketemu Ka'bah, belum ketemu Masjidil Haram, langsung yang aman, tentram, bahagia. Apalagi kalau kita sudah beribadah di dalamnya, mungkin yang pertama kali kita melihat Ka'bah, insya Allah kita tidak bisa menahan yang namanya air mata. Ya Allah, dibayangkan mimpi. Ya Allah, matur suwun. Oleh karena itu diamankan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kesana kula panjenengan ini bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, haji. Haji niki enteni suwe. Haji plus enteni pinten Gus? 7 tahun. 10 tahun. Lek haji biasa 39 tahun. Nah saiki lho Bu, umure 50 tahun, maka haji biasa umure pinten? 80 pun umur mawon Bu. Haji kecil. Bedanya itu kita nggak butuh ibadah Arafah, kita nggak dapat jumroh, kita nggak bermalam di Mina. Itu bedanya itu. Tapi kalau Insya Allah kita ke Mekahnya, ke Madinahnya, ibadah di dalamnya itu sama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu di sana kula panjenengan bisa boleh tanah suci tanamkan niat. Enggang panjenengan iki rentek badene niat haji umroh kon diniati kali saiki. Bismillah. Saya ngaji ini niat untuk kebaikan. Niat untuk lancarnya menuju rumahmu ya Allah. Yang kedua apa Bu? Nabi Ibrahim di Al-Fatihah. Oke. Di Fatihah Nabi Ibrahim Bu. Dulu pernah saya itu diberitahu oleh taklim saya. Kebetulan beliau adalah memang kerjanya itu ya di urusan haji di bolak-balik ngomong kilometer. Duh, kepingin lunga kaji, lunga umroh balik-balik. Fatihah no Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Fatihah Nabi Ibrahim karena yang pertama membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian sesudah itu doa Allahumma yassir ya Allah li ziyarata ilal Makkah wal Madinah Arafah wa minna wa maqam Rasul warjuhana ila baladana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, matur kula panjenengan niat saben dina ndonga Gusti Allah. Dongane kapan Ustaz lagi? Kapan wis kapan pun. Mari subuh donga, mari duhur donga, mari asar donga nggih. Allahumma yassir Allah li ziyaratil Makkah wal Madinah. Gampang nih kalau Gusti Allah. Nomor 3 sregep ziarah haji, ziarah umroh. Sregep karena orang-orang yang pulang dari haji, orang yang pulang dari umroh, doanya luar biasa Bu. Beliau itu baru saja mendapatkan undangan dari Allah. Orang yang diundang sama Allah ini doanya mustajabah. Anak kanca tangga dulur kajenge umroh kajenge haji niki dijauhi donga kok sekali budhe kula purwe ke Pak kula mari ngoten kalih nyangoni ngoten nyangoni napa nyangoni kering tempe
napa nggih oke ruku nyangoni jilbab satu iki jenengan dapat terima Allah terus mati kalau saya ketularan lu kok kejadian Bapak Ibu gara-gara saya teko dengan wong saya wong hati umroh nyangoni sakjane napa saged utara kalau sakjane duwe 60.000 ya ora apa-apa mangke temriko nek napa saged Gus 20.000 ditakon bener seawas seperti itu nanti beliau pulang niku intine niate gak oleh apa oleh-oleh untuk pamer biasanya kalau jamaah tetangga saudara kita ini berangkat haji umroh mesti wis nyiapno souvenir ngoten nggih mbok souvenir itu regane karena murah wis disiapno jadi berangkat kita untuk ziarah umroh jauh dulu niku ilmu nggih. Yang pertama tadi ilmunya apa Bapak Ibu? Niat. Nomor kali apa? Allahumma yassir ya Allah li ziarah ila Makkah wa Madinah. Mari ngoten di Fatihah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kan selalu kita baca tamasuk kepada beliau. Nomor kali yang terpenting lagi, rono haji umroh Bapak Ibu niki ibadah maliyah, yo kudu nyeleni. Dongo ae nyeleni kira-kira lho iso budal. Nyeleni itu pundi nggih teng Boti nggih. Kebetulan saya ada di wilayah Sang Jajar Bapak Ibu. Tadi tetangga saudara jamaah niku kathah padha nyeleni mangke kebetulan niku dari Mas Mbak Tonggo Ati marani tabungane jenengan kali panjenengan diparingi celengan umroh haji jangan terus. Oke mangke nyeleni sing tahun kalonginane nggih tahun kalonginane bulan apa bulan September itu ada orang yang kepingin umroh ngoten itu tiang itu dolan pecel pinggir rembok nggih Bu, kula badhe umroh. Oh iya Bu, bismillah ya Allah. Iki kok duwe sampeyan kae. Nggih, kula niki lak dodolan pecel, pembeli pertama, niku 10 bungkus, 5 bungkus. Niku mboten kula nyemplungaken kontake kula, tapi kula celeni. Dadi pembeli pertama, niku 1 set pun beli pertama di dalam celengan. Alhamdulillah rabbil alamin berangkat barokah nyeleni oleh bodol sego bapak jenengan duwe bayaran duwe pensiun ke jenengan insyaallah diberikan sehat walafiat ini lek punyai damel haji umroh gak usah diuntek-untek gak usah diuntek-untek Bang, ini saya perlu uang ya Pak. Jaringan saya di sini kan banyak. Mau saya pinjam sebentar balik. Pertemuan kejadian. Lalu saya lagi haji umroh dan di Joko. Tiga kok membangun rumah, kena bayar buku mobilannya. Baru sih kalau apa mana tiga kena lo, wah setengah mati lah pengen. Lagi. Nih, cek buruknya supaya berkembang tiba kita oleh potongan akan panjenengan mugi-mugi diparingi rezeki luas barokah sakit kono sakit pula senang foto Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat panjenengan diberikan rezeki yang luas untuk bisa berhaji ke Baitullah. Sekarang kan ada dana talangan lah ini kenapa dana alami sinten semerap mangke kali kula gratis sih berkali-kali gratis alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kula panjenengan harus memiliki target saya nanti tahun 2026 walaupun sekarang baru daftar saya harus berangkat umroh sebab lek umure pun kados kula panjenengan umur 50 tahun ke atas 60 tahun ke atas ini tidak usah kita perlu kepingin apa yang nanti kita tinggalkan. Tetapi kita harus berusaha maksimal, kita harus berkeinginan apa yang akan kita bawa.
Lah kalau panjenengan ngomong suwida umur 55 umur 70 sik kepingin gawe kos-kosan gondok-gondok kamar, kepingin tuku mobil mewah, kepingin buka usaha, mati sing enak anake. Ya, lah apa sing dikomo? Nggih, lah niki napa harta kita tinggalkan itu menjadi bentuk warisan untuk mereka. Tetapi kalau ibadah umroh, kalau ibadah sedekah itu akan kita bawa sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten kula ulangi malih, janganlah terlalu memikirkan apa yang kita tinggalkan. Tetapi marilah kita memikirkan apa yang kita bawa. Panjenengan kepingin umroh, kepingin haji, itu ganjaran yang luar biasa. Iku sing digawa sampai kula panjenengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti sudah berangkat merayakan, kita berangkat tahun ini Bapak Ibu, amin. Yang belum pernah itu kan rasanya ingin sekali, mudah-mudahan kalau kita nanti sudah berada di Baitullah, makanya wonten ilmu manasik, wonten manasik yang berhubungan dengan ilmu fikih, ada yang berhubungan dengan memang rangkaian haji dan umrah itu. Yang saya rangkai saat ini adalah ketika nanti kita sudah berada di Ka'bah, ketika kita sudah berada di Masjidil Haram, diriwayatkan satu kebaikan yang kita lakukan dibalas 100.000 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan maca Al-Qur'an satu ayat, pahalanya 100.000 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Panjenengan contoh satu real itu kepada kita 4.500 satu real, satu real. Contoh satu real nanti dikembalikan menjadi 100.000 real. Panjenengan sholat satu rakaat pahalanya 100.000 rakaat. Panjenengan berzikir satu kali ucapan alhamdulillah atau subhanallah atau membaca sholawat, maka pahalanya 100.000 zikir yang kita baca. Oleh karena itu kalau ada orang jamaah mau berangkat haji umroh, mau tidak ada ilmu pangapunten, kadang-kadang dimulyani tunggu yang ditunggu pena. Kalau nanti mendatangi jamaah, alhamdulillah Ustaz, kalau nanti kalau dilebih enak. Lah kok turunnya enak. Alhamdulillah kalau turunnya enak Ustaz, seperti lep datang beringat foto seperti itu. Ya Allah padahal jadinya langsung duduk. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau itu sudah berada di kota Makkah, ini kata itu, gitu. Kita masih bisa memperbanyak sholat sunnah, berkali-kali kita bisa tawaf, berkali-kali kita bisa memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek boten kathah ilmune balak-balik blonjo. Krana napa akeh sing nyakoni blonjo boten napa Bapak Ibu, tetapi sesudah kita melaksanakan ibadah yang pokok kepada Allah Subhanahu Allahumma shalli ala Muhammad. Kula malih lek kula panjenengan mangke pun budal niatipun diijabah kali Gusti Allah, manasike pun wonten, maka ketika kita berada di kota Makkah, ketika kita melaksanakan ibadah satu dihitung 100.000 kali lipat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berada di kota Madinah, maka kota Madinah itu adalah tempat-tempat yang juga banyak mustajabah ketika kita berdoa kepada Allah.
Kita diberikan kesempatan untuk raudhah itu kalau di majelis rawati masuk sampai berapa kali? Terus karena pakai musuh gitu ya. Sekarang masih bisa 14 kali, tapi kalau panjenengan baru nggak bisa masuk, kita akan boleh di sekitarnya. Di sekitarnya situ kita berdoa kepada Allah, kemudian melihat bagaimana indahnya situasi yang namanya raudhah, tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan atau makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa beribadah banyak di Masjid Nabawi, kita bisa mendatangi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Makkah, yang ada di kota Madinah. Oleh karena itu harus dipersiapkan dengan ilmu yang benar-benar baik, termasuk ilmu fikihnya. Ini nanti juga harus diperhatikan. Karena saya di sini bersifat umum, Bu. Jadi ilmu ini bersifat umum. Saya tidak fokus terhadap ilmu fikih atau ilmu yang berhubungan langsung dengan haji dan umroh, tapi nanti panjenengan boleh bertanya. Yang saya ngaji hari ini adalah bagaimana pentingnya kita menuntut ilmu, yang bisa kita ambil pelajaran. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, menuntut ilmu hukumnya adalah fardhu. Bahkan amal tanpa ilmu seperti orang ini berlari tidak tahu arah, sehingga dia itu akan tersesat kemana-mana. Wudhu ada ilmunya, sholat ada ilmunya, haji umroh ada ilmunya. Dan kalau panjenengan sekarang sudah mau berangkat, hanya tinggal menunggu bulannya atau tahunnya, banyak-banyak memohon kepada Allah agar panjenengan diberikan sehat wal afiat, dan terus doanya dibaca, Allahumma yasir li ziyarata ila Makkah wal Madinah, arafah wa minna wa maqam rasul warjuhana ila baratatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana waghfir lana dzunubana. Gusti Allah mugi kita pinaringan panjang umur, saged ibadah lan muji syukur, supados dunya akhirat makmur. Allahumma Gusti Allah murah, mugi kita asal hingga saged dados tiang iman istiqomah, mugi benjing pecah husnul khotimah, saged dados tiang iman istiqomah, mugi benjing pecah husnul khotimah. Amin 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 amin
Allah berkailah hidup kami, hidup anak-anak kami, berkailah rezeki kami, berkailah ibadah kami, rumah tangga kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami ya Allah, agar kami bisa berjumpa bertemu di bulan Ramadan tahun ini, dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjut dengan masih tentang ilmu. Karena ilmu itu adalah fondasi, karena ilmu itu adalah yang pokok, yang sangat penting. Kita sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai kakek, marilah mendukung anak-anak kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Gak ada putu, bapak ibu ini digandani, kok habis lulus SD anakmu pondok dong. Aduh bu, lah biar pondok piro wis tak. Gusti Allah Gusti Allah Maha Kaya, Maha Pemberi. Arek pondok niku penak katane. Lek arek pondok niku penak aturane, boten dikengken sembahyang dhewe. Insyaallah boten dikengken maca Quran dhewe, tapi lek dengan mondokno anak putu SMA niku kangelan. Bala-bala bocor lah. Lah pun gak ada bestie. Pun gak ada kanca akrab. Pun kok pundi-pundi mondokno anak niku mulai lulus ini pengen. Saya pernah membaca sejarahnya Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu pernah mendengarkan ceritanya Imam Syafi'i. Pernah mendengarkan sejarahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah salah satu imam mazhab fikih yang kita pakai khususnya di Indonesia. Imam Syafi'i adalah orang yang hebat. Beliau sesudah dilahirkan masih dia balita. Niku pun ditinggal bapaknya. Niku Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i niki lahir tenggone Gaza, Palestina. Ibune orang yang salihah, wanita yang salihah. Kemudian dia itu memiliki keinginan yang kuat, yang apa caranya Syafi'i ini dados hebat. Kemudian diperintahkan untuk keluar rumah mencari ilmu. Niki golek ilmu pertama niki tenggone kota Mekah, Bapak Ibu. Di kota Mekah dia mencari ilmu ketika usianya 7 tahun. Saking pintere, saking mustajab baik rumone ibune. Karena kalau anak itu sukses di belakang ibu yang luar biasa, ada ayah yang luar biasa. Kesuksesan anak-anak kita selain memang sudah takdirnya Allah, itu tergantung bagaimana kita orang tuanya mendoakan dan berusaha untuk kebaikan anak-anak kita, Bapak Ibu. Ibunya niki yang buat gadah, ditinggal mati karena suaminya. Imam Syafi'i diperintahkan untuk menimba ilmu tanpa yang banyak. Umur 7 tahun sampai mengatakan Quran hafal 30 juz. Kemudian guru yang ada di Mekah mengatakan begini, Syafi'i, awakmu wis pindah golek ilmu nang liyane aku. Wis lunga nang gone Madinah. Kamu pergi ke tempat yang lain karena apa? Ilmu saya sudah habis ilmu sudah. Tadi gurunya nih loh. Imam Syafi'i. Kemudian dia di kota Madinah niki berguru juga kepada Imam Malik. Kepada Imam Malik. Imam Malik sangat cinta kepada Imam Syafi'i karena dia adalah santri yang luar biasa, yang cerdas, sehingga diperintahkan untuk mengajar. Kemudian dipindah lagi ke kota yang lain. Maka sesudah Imam Syafi'i ini terkenal, niki ibune mboten lho Bapak.
Ibu ini pesen pokoknya ibu guru ngomong mulai ojo boleh ilmu sampai bagi wong berilmu. Lah Imam Syafi'i niki carane apa? Iso nulis niku boten saged kaya kanca-kancane. Dia menulis di pelepah-pelepah kurma, pelepah-pelepah apa namanya pohon yang ada. Nanti buat nggak ada duit, kayak mau kelas, niku ngomong nonton gue jendela. Rono apa buat nggak ada duit, tapi ibu nih ngomong ojo boleh buruk jadi wong hebat, buruk jadi wong pinter. Lah ibu nih rono omain Mekah, kan setiap tahun itu berhaji. Ketika ibunya berhaji, ini krungu wonten muridnya Imam Syafi'i, tapi boten sempat ibu muridnya. Omong-omongan selalu menyebut Imam Syafi'i. Akhirnya ditakokno Imam Syafi'i itu sapa? Loh ini guru Bu. Itu adalah ulama besar terkenal. Nah, nanti kamu ngomong ya kepada Syafi'i, salam dari saya pinternya. Kalau begitu anak saya suruh pulang aja. Suruh pulang. Syafi'i panjenengan dikakan wangsul kali ibunya panjenengan. Dikakan wangsul. Kemudian Bu, dia karena anak yang taat sama ibunya, dia adalah anak yang soleh, ngerti ilmu ya apa jadi sukses, ibu kudu memuliakan, menghormati dan merawat orang tuanya. Dia pamitan pulang tenggone murid-muridnya. Karena muridnya ini pun cinta kali Imam Syafi'i di pamini ini pada keton. Dia itu seperti kehilangan sosok guru yang luar biasa karena terima kasihnya ibu. Murid-murid ini pondok urutan sampai gitu kok mau utang itu ratusan utang. Nggih, kali derek perhiasan, derek duit. Jadi Imam Syafi'i ini akan pulang ke rumah ibunya dengan membawa ratusan unta, uang, perhiasan dan harta yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sesudah Imam Syafi'i kali rombongan ini pun tenggane perbatasan kota Makkah. Maka Imam Syafi'i ini ngengket muridnya, tolong kamu pergi ke rumah saya. Rumah saya di sini alamatnya sini. Oh nggih, kula badhe nglaksanaken amanah panjenengan. Temui ibu saya, ngomong sama ibu saya bahwa saya sudah dengan rumah ibu saya. Sekarang saya berada di perbatasan kota Makkah. Murid ini goleki omah Imam Syafi'i, ketemu ibunya, diceritakan semua, lalu ibunya takon. Nah, anak saya pulang membawa apa? Kemudian muridnya tanya, Bu, dengan pulang membawa ratusan kota, membawa uang banyak, membawa perhiasan, membawa harta yang cukup banyak, Ibu. Kemudian ibunya ini merasa kecewa sekali dengan jawaban muridnya dan dia berpesan kepada muridnya, nah tolong kamu bilang kepada anak saya Syafi'i, hari ini suruh kembali lagi, gak usah pulang menemui saya. Loh kenapa? Karena katamu tadi anak saya pulang membawa harta yang banyak. Itu bukan harapan saya. Maka diceritakan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketakutan. Dia takut murka ibunya. Maka murid-muridnya diperintahkan mencari fakir, miskin, duafa, orang-orang yang gak punya, dikumpulkan untuk apa? Diberikan kontak satu-satu. Lek saniki dikai mobil mewah, krono ratusan kontak, duit dipakai orang, mas-masanya dipakai orang. Imam Syafi'i sudah tidak memiliki apa-apa, yang dimiliki hanya ilmu, yang dimiliki hanya kitab yang dibawa untuk nanti lanjut mengajar di daerah ini. Maka Imam Syafi'i pulang dengan tidak membawa harta, ibunya sangat bahagia. Ibunya sangat senang. Beliau adalah orang miskin.
orang yang tidak memiliki harta banyak, tetapi beliau memiliki doa dan kekuatan untuk anaknya, sehingga anaknya menjadi orang yang berkekuatan.